Bab 1631. Dia tidak ikut bersama kami. Tapi izinkan saya berbicara dengannya untuk memastikan apakah dia anak dari seseorang yang saya kenal, karena dia bilang dia mengenal saya. Sementara itu, Anda harus terus bertanya kepada tamu di kamar lain apakah ada anak mereka yang hilang, kata Corin kepada pelayan. Pelayan itu menganggap hal itu masuk akal, jadi dia mengangguk, meninggalkan lilin, dan berbalik ke ruangan pribadi berikutnya untuk melanjutkan pencariannya. Corin menundukkan matanya dan menatap gadis kecil yang sama sekali tidak diingatnya. Kenapa kamu tidak masuk? Itulah yang Lilin inginkan sejak awal, jadi dia segera mengikuti Corin ke dalam ruangan, menyebabkan Benyamin mengerutkan kening dan cemberut. Sunny memperhatikan ekspresinya, jadi dia menjentikkan kepalanya dan bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Benyamin tersadar dan melirik keluar dengan cemas. Ia menduga Jeremy mungkin juga ada di restoran, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Sunny, jadi ia hanya menggelengkan kepalanya. Sunny berpikir Benyamin bertingkah agak aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia menutup pintu dan membawanya kembali ke kamar. Semua orang terkejut ketika melihat Corin membawa masuk seorang gadis kecil. Bos, siapakah gadis itu? Tanya Aaron. Corin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi dia bilang dia mengenalku. Semua mata tertuju pada Lilin, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lilin tidak peduli dengan orang lain yang memandanginya karena dia terus menatap Corin. Corin merasa sedikit tidak nyaman ditatap begitu intens. Gadis kecil, kau bilang kau mengenalku. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau mengenalku? Meskipun begitu, Corin masih berpikir bahwa Lilin telah salah mengira dirinya sebagai orang lain. Lilin menatap Corin dengan serius. Aku mengenalmu. Keluargaku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Nona, apakah Anda tidak ingat saya? Corin menatap wajah Lilin dengan saksama lagi, tetapi dia tetap tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Dia menggelengkan kepalanya. Maaf, aku sama sekali tidak mengingatmu. Kau bilang keluargamu mencariku. Kenapa? Untuk membalas budimu. Corin semakin bingung. Untuk membalas budiku. Untuk apa? Kau menyelamatkan nyawa ibuku beberapa tahun lalu. Orang tuaku telah mencari keberadaanmu kemana-mana sejak saat itu, tetapi selalu tidak menemukan apapun. Aku senang akhirnya menemukanmu. Jelas Lilin dengan tergesa-gesa. Sambil berbicara, dia menggenggam tangan Corin erat-erat. Terlihat jelas betapa gembiranya dia. Corin masih tidak ingat kapan dia menyelamatkan nyawa ibu gadis kecil itu. Apakah kamu yakin tidak salah mengira aku sebagai orang lain? Lilin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, aku yakin itu kau. Nona, kau sangat cantik. Aku belum pernah melihat orang secantik dirimu seumur hidupku. Aku tidak mungkin salah mengira kau orang lain. Bibir Corin berkedut. Lilin memang pandai merayu. Bos, kapan Anda melakukan perbuatan mulia seperti itu di belakang kami? Goda Aaron. Ya, Corin, kamu memang pelupa, iya. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak ingat telah menyelamatkan nyawa orang lain? Tanya Sunny. Corin melirik ke arah mereka berdua, lalu menepuk bahu Lilin dengan sangat sabar. Nak, tenanglah dulu, dan ceritakan perlahan bagaimana aku menyelamatkan nyawa ibumu. Lilin mengangguk dan mulai menceritakan hari yang menentukan itu ketika Corin menyelamatkan nyawa Melinda. Bab 1632. Nona, nama saya Lilin Addison. Sekitar 4 tahun lalu, ayah dan ibu saya bertengkar. Dalam kemarahan yang meluap, ibu saya melarikan diri dari rumah bersama saya, tetapi kami mengalami kecelakaan mobil. Kami berdua dilarikan ke rumah sakit. Saya cukup beruntung lolos tanpa luka dari kecelakaan mobil, tetapi ibu saya membutuhkan transfusi darah segera untuk menyelamatkan nyawanya. Golongan darah ibu saya relatif langka, dan saat itu tidak ada cukup darah dengan golongan darah tersebut di bank darah rumah sakit, jadi ada kebutuhan mendesak akan seseorang untuk mendonorkan darah kepada ibu saya. Kaulah yang datang tepat waktu untuk mendonorkan darahmu kepada ibuku, sehingga dokter bisa menyelamatkan nyawanya. Kami mengetahui bahwa kau masih hamil saat itu, namun kau sama sekali tidak ragu untuk mendonorkan darahmu. Setelah mendengarkan cerita Lilin tentang kejadian itu, semua orang menoleh dan menatap Corin dengan tatapan hormat, cinta, dan kelembutan.
Corin akhirnya ingat apa yang terjadi. Saat itu ia kekurangan darah, dan perawat menolak mengambil darahnya setelah mendengar bahwa ia hamil, jadi ia meminta bantuan Lukas dan memintanya untuk mendonorkan sebagian darahnya. Ia tidak akan pernah memikirkan hal itu lagi jika tidak ada yang mengingatkannya. Sungguh kebetulan bertemu gadis kecil ini lagi di restoran ini, pikir Corin. Oh, jadi kamu gadis kecil itu. Aku ingat sekarang. Bagaimana kabar ibumu sekarang? Tanyanya dengan sopan. Berkatmu, ibuku sehat selalu beberapa tahun terakhir ini, tapi dia sering menyesal karena tidak bisa membalas budimu dengan sepatutnya. Karena itulah aku sangat senang akhirnya menemukanmu, dan aku yakin ibuku juga akan senang. Kata Lilin. Corin tidak berniat bertemu dengan orang tua Lilin. Dia tidak mendonorkan darahnya untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Dia hanya merasa itu adalah hal yang benar untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Saya senang mendengar ibumu baik-baik saja. Maafkan saya, tetapi saya tidak tertarik untuk bertemu dengannya. Lilin sedikit kecewa. Tapi kenapa tidak? Orang tuaku ada di restoran ini sekarang, jadi sebaiknya kau temui mereka. Kau tidak tahu betapa mereka berharap bisa berterima kasih padamu dengan cara yang benar. Corin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak ingin mengganggu makan malam mereka. Anda tidak boleh mengganggu. Nona, tetap di sini. Saya akan memberitahu orang tua saya bahwa Anda di sini. Kata Lilin dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Lilin berbalik dan mencoba lari keluar, tetapi Corin meraih lengannya. Tunggu. Nona, saya tahu Anda ingin tetap anonim, tetapi ibu saya selalu ingin menemukan Anda. Saya harus memenuhi keinginan ibu saya, jadi mohon pengertiannya. Corin menyipitkan matanya. Aku tidak menghentikanmu karena itu. Lalu mengapa kau menghentikanku? Corin mengamatinya dengan saksama. Bukankah kau baru saja memberitahu pelayan bahwa kau tersesat? Bagaimana kau bisa tahu di mana orang tuamu sekarang? Tiba-tiba aku teringat lagi. Kata Lilin dengan malu-malu. Corin jelas tidak yakin dengan apa yang dikatakan wanita itu. Jadi, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya padaku. Bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya padanya? Pikir Lilin. Saat itu, pelayan kembali dan mengetuk pintu lagi. Silakan masuk, kata Aaron. Pelayan itu buru-buru masuk. Maaf mengganggu Anda lagi. Kami telah menemukan keluarga gadis kecil ini. Mereka tidak berada di ruang pribadi di lantai atas, tetapi di ruang makan utama di lantai bawah. Dia pasti tersesat dan lari ke atas. Saya akan mengantarnya kembali ke keluarganya sekarang. Setelah mengatakan itu, pelayan itu melangkah maju dan menggenggam tangan Lilin. Ikutlah denganku, gadis kecil. Aku akan mengantarmu kembali ke keluargamu. Bab 1633. Melihat pelayan datang untuk membawa Lilin pergi, Corin melonggarkan cengkeramannya pada lengan gadis kecil itu dan membiarkan pelayan menuntunnya keluar. Setelah itu, semua orang menyuruh Corin untuk tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan orang asing di masa depan dan kembali makan. Namun, Corin masih skeptis tentang semuanya. Lilin jelas bukan anak yang bodoh. Bahkan, dia tampak cerdas dan pandai berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana mejanya? Ada sesuatu yang mencurigakan. Saat dia sedang memikirkannya, dia menyadari Benyamin diam-diam keluar pintu ketika tidak ada yang memperhatikan. Dia mengerutkan kening tetapi tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia dengan tenang mengamatinya, bangkit, dan mengikutinya keluar. Ketika Benyamin mendengar pelayan yang baru saja menjemput Lilin mengatakan bahwa keluarganya berada di lobi di lantai bawah, dia menduga Jeremy mungkin ada di antara mereka. Dia ingin turun dan melihat-lihat. Setelah menyelinap keluar, dia mempercepat langkahnya untuk mengejar pelayan dan Lilin. Namun, karena terburu-buru, dia salah langkah dan hampir jatuh. Untungnya, seseorang di belakangnya berhasil menangkapnya tepat waktu. Syukurlah ada yang menyelamatkanku, kalau tidak aku pasti sudah mati. Pikir Benyamin dengan kaget. Dia berbalik dan hendak berterima kasih kepada orang yang menolongnya ketika matanya membelalak. Bu, ibu, kenapa ibu juga keluar? Corin tidak bermaksud agar Benyamin mengetahui bahwa dia mengikutinya keluar. Dia ingin melihat kemana Benyamin pergi. Namun,
dia tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apapun ketika melihat Benyamin hampir jatuh. Kau mau pergi diam-diam kemana kali ini? Tanyanya. Benyamin mulai panik. Aku hanya ingin turun ke bawah untuk melihat-lihat. Corin menyipitkan matanya dengan tegas. Untuk apa? Hanya, untuk melihat-lihat. Corin mencibir. Katakan yang sebenarnya sekarang. Kau kenal gadis itu, kan? Dan itulah mengapa kau ingin turun ke bawah untuk melihatnya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari Corin, jadi Benyamin menjawab dengan jujur sambil cemberut, ya. Ibu, tidak ada yang pernah luput dari perhatian ibu, ya. Corin mengangkat alisnya. Kau tahu kau tidak bisa menyembunyikan apapun dariku, jadi kenapa kau tidak langsung mengatakan yang sebenarnya? Siapa gadis kecil itu? Bagaimana kau mengenalnya? Benyamin menundukkan matanya dan menghela napas. Dia bibiku. Bibi. Corin sedikit terkejut. Apa maksudmu? Apakah dia saudara perempuan Sofia? Benyamin mengangguk. Ya, dia saudara perempuan Sofia. Kukira Sofia adalah anak tunggal Adam. Lalu dari mana adiknya berasal? Tanya Corin skeptis. Mereka adalah saudara tiri yang lahir dari ibu yang berbeda. Sofia adalah anak tunggal sebelum Lilin lahir. Banyak orang tidak tahu tentang Lilin dan ibunya karena mereka lebih suka menjaga privasi. Corin mencoba mencerna perkataan Benyamin. Jika gadis tadi adalah saudara perempuan Sofia, bukankah ibunya adalah ibu tiri Sofia? Dengan kata lain, orang yang kuselamatkan waktu itu adalah istri Adam sekarang. Bab 1634. Lilin diantar kembali ke mejanya oleh pelayan. Halo, putri kecil Anda tersesat di lantai atas. Untunglah dia tidak lari ke jalan raya di luar. Melinda terkejut ketika melihat pelayan membawa putrinya kembali, dan ia merasa malu. Ia tersenyum malu-malu kepada pelayan itu dan berkata, "Terima kasih. Maaf telah merepotkan Anda." Pelayan itu membungkuk dengan sangat sopan dan berkata, "Sama-sama. Saya hanya menjalankan tugas saya." Setelah mengatakan itu, dia membiarkan mereka menyelesaikan makan malam mereka. Setelah pelayan pergi, Melinda menarik putrinya dan menegurnya, "Lilin, ada apa denganmu? Kenapa kamu lari ke atas?" Aku penasaran ingin melihat apa yang ada di lantai atas," jawab Lilin sambil cemberut. Brian, yang duduk di sebelah Jeremy, melirik Lilin dengan perasaan bersalah, takut dia akan mengkhianatinya. "Demi Tuhan, rasa ingin tahu itu akan menjadi penyebab kematianmu suatu hari nanti. Bagaimana bisa kau menyelinap ke atas tanpa memberitahu kami? Bagaimana jika kau bertemu orang jahat?" tegur Melinda. "Bu, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa membedakan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Lagi pula, orang baik di dunia ini lebih banyak daripada orang jahat." Melinda mengerutkan kening. "Kenapa? Dasar bocah nakal. Kenapa kau semakin pemberontak?" Adam meletakkan peralatan makannya dan menasihati putrinya atas nama istrinya, "Lilin, ibumu benar. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar jahat. Tahukah kamu bahwa orang jahat suka menculik dan menyakiti gadis-gadis kecil seusiamu karena kamu adalah orang yang paling mudah dibohongi?" Lilin memutar bola matanya ke arah ayahnya. "Aku tidak bodoh, jadi aku tidak akan mudah tertipu. Lagi pula, aku tidak bertemu orang jahat hari ini. Malah, aku bertemu orang yang sangat baik." Alarm langsung berbunyi di benak Melinda dan Adam ketika mereka mendengar kata, "orang yang sangat baik." Lagi pula, orang jahat dengan motif tersembunyi akan berpura-pura menjadi orang baik kepada anak-anak terlebih dahulu agar mereka lengah. Dengan demikian, sangat mungkin, orang yang sangat baik, yang disebutkan Lilin hanyalah orang jahat yang menyamar. "Orang baik yang mana?" tanya Adam dan Melinda serempak. Sofia, yang biasanya tidak mau repot-repot mencampuri urusan Lilin, langsung menyela dan berkata dengan sinis, "Lilin, kurasa kau baru saja tertipu. Kau baru bertemu orang itu beberapa menit, jadi bagaimana kau bisa begitu yakin orang itu baik? Jangan bilang kau menganggap mereka baik hanya karena orang itu memberimu beberapa permen." Bab 1635. Lilin menatap Sofia dengan tajam. "Hanya orang sepertimu yang bisa tertipu oleh beberapa permen. Aku bukan anak kecil berusia 3 tahun, dan aku juga tidak suka permen." Sofia tersenyum mengejek dan berkata, "Begitukah?
Kalau begitu, ceritakan pada kami apa yang dilakukan orang baik itu sehingga membuatmu berpikir begitu, hanya dalam beberapa menit. Lilin mencibir. Tentu saja bukan hanya butuh beberapa menit untuk membuatku berpikir dia orang baik. Aku sudah mengenalnya sejak lama, dan aku sangat yakin dia orang baik. Melinda merasa Lilin bertingkah agak gila, jadi dia menariknya dengan gelisah dan bertanya, katakan saja, Lilin. Siapa orang baik yang kau bicarakan itu? Lilin mengalihkan pandangan marahnya dari Sofia untuk menatap Melinda. Kemudian dia menjelaskan dengan lembut, Bu, apakah ibu ingat wanita yang mendonorkan darah ibu di rumah sakit setelah ibu mengalami kecelakaan mobil? Nah, saya baru saja bertemu dengannya di lantai atas. Nah, apakah dia orang yang baik atau tidak? Apa, benarkah? Sudah beberapa tahun. Apa kau yakin itu dia? Tanya Melinda dengan terkejut. Lilin mengangguk yakin. Aku sangat yakin. Aku sudah berbicara dengannya, dan dia juga mengingat kejadian itu. Melinda sangat gembira. Dia menoleh ke arah Adam dengan antusias. Brian, apa kau dengar itu? Wanita yang kita cari selama bertahun-tahun ada di restoran ini. Ini pasti takdir. Adam mengangguk. Kau benar. Ini pasti takdir. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih padanya dengan sepatutnya karena telah menyelamatkan hidupmu. Sofia sedikit tidak senang dan diam-diam mencibir dalam hatinya. Ayah, bukankah ini terlalu kebetulan? Maksudku, ayah sudah mencari wanita itu selama bertahun-tahun tanpa hasil, namun dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Lilin baru berusia beberapa tahun saat itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengenalinya setelah bertahun-tahun berlalu? Dia mungkin melakukan kesalahan atau semacamnya. Apakah kau meragukan ingatanku? Sekalipun kau meragukan ingatanku, bukankah kau mendengar apa yang baru saja kukatakan, bahwa wanita baik hati itu juga mengingat kejadian itu? Aku tidak salah, kata Lilin dengan marah. Sofia menggelengkan kepalanya. Semua orang ingin menjadi pahlawan, jadi wajar jika dia tidak memberitahu bahwa kau salah mengira dia sebagai orang lain. Lilin, kau pasti menceritakan apa yang terjadi saat itu tanpa sepengetahuannya, dan dia hanya pura-pura percaya agar kau mengira dialah orang yang menyelamatkan nyawa Melinda. Kurasa kita harus mengujinya untuk melihat apakah dia benar-benar orang yang dia katakan. Lilin menatap Sofia dengan jijik. Apa yang kau katakan lebih banyak mengungkapkan tentang dirimu daripada tentang dia. Itu hanya karena persis seperti yang akan kau lakukan, jadi kau pikir dunia ini penuh dengan orang-orang yang berpikir sepertimu. Wanita yang menyelamatkan ibu itu sangat rendah hati. Aku sudah bilang padanya aku akan meminta ibu dan ayah untuk berterima kasih padanya secara pribadi, tetapi dia bahkan tidak mau turun karena takut ibu dan ayah akan memberinya hadiah. Lilin, ibu hanya mengkhawatirkanmu. Ibu khawatir kau, ayah, dan Melinda akan tertipu oleh orang-orang yang tidak jujur. Kau bilang wanita itu tidak mau datang menemui ayah dan Melinda. Nah, pernahkah kau berpikir bahwa dia hanya jual mahal? Dia pasti tahu bahwa kita akan mendatanginya setelah kau menceritakan tentang dia. Lilin sudah muak dengan betapa manipulatifnya Sofia. Tidak, berhenti bicara. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang yang dia selamatkan bukanlah kamu, melainkan ibuku. Sofia menundukkan kepala untuk berpura-pura terluka. Baiklah, seharusnya aku tidak banyak bicara. Kupikir kita semua keluarga di sini, tapi sepertinya aku masih orang luar. Melinda tampak malu. Kami memang menganggapmu sebagai keluarga, Sofia. Tapi kau tahu bagaimana temperamen Lilin. Aku yakin dia tidak benar-benar bermaksud mengatakan itu. Aku akan mendisiplinkannya saat kita kembali nanti, jadi tolong maafkan dia. Sofia menarik napas dalam-dalam dan menyeka air matanya yang sebenarnya tidak ada. Tidak apa-apa, Melinda. Aku mengerti perasaan Lilin. Tidak apa-apa jika dia tidak menganggapku sebagai saudara perempuannya. Ibuku meninggal di usia muda, jadi aku sudah lama terbiasa sendirian. Adam merasa sedih melihat Sofia begitu terluka dan sendirian. Lilin, berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada adikmu. Cepat minta maaf padanya sekarang juga. Bab 1636. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya, kata Lilin dengan keras kepala. Aku benar-benar menemukan wanita yang menyelamatkan nyawa ibu.
Mengapa aku harus meminta maaf kepada Sofia? Aku tidak peduli apakah dia anak kesayanganmu, tetapi kau tidak seharusnya bersekongkol dengannya untuk menindasku. Jika bukan karena ibu masih menyayangimu, aku pasti sudah memutuskan hubungan denganmu. Adam sangat marah pada Lilin karena membantahnya. Kenapa? Kau? Melinda menepuk bahu Lilin. Lilin, kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada ayahmu. Meskipun Lilin tidak berdebat dengan Melinda, dia juga tidak meminta maaf kepada Adam atau Sofia. Ekspresinya menunjukkan tekad untuk tidak menyerah. Melihatnya, Adam merasa bahwa Lilin persis sama seperti saat ia masih kecil, dan itu sedikit melunakkan hatinya. Lalu, dia hanya mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Aku percaya perkataanmu. Kita akan naik ke atas sekarang untuk menemui wanita itu. Jika dialah yang menyelamatkan nyawa ibumu waktu itu, aku dan kakakmu akan meminta maaf kepadamu saat kita turun. Namun, jika ternyata sebaliknya, kamu yang harus meminta maaf kepada kakakmu." Kita sepakat. Lilin memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Baiklah, silakan. Aku jamin kau akan tahu itu dia saat melihatnya. Adam berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan nada sinis, "Lalu untuk apa kau duduk di situ? Bawa kami kepadanya sekarang." Lilin melipat tangannya dan berkata dengan marah, "Kenapa aku harus percaya kalau kau tidak percaya padaku? Cari saja ruangan pribadi dengan nama Evergreen, kau pasti akan menemukannya di sana." Adam merasa geli dengan Lilin karena temperamennya sangat mirip dengan dirinya saat masih muda. "Pastikan kamu tetap di sini bersama Sofia. Jangan berkeliaran lagi, oke?" kata Melinda. Oke. Lagi pula aku lapar," kata Lilin sambil mengambil peralatan makannya. Melinda menghela napas dan menoleh ke Adam. "Bagaimana kalau kita naik sekarang? Mungkin Lilin memang bertemu dengan wanita yang menyelamatkanku bertahun-tahun yang lalu." Adam mengangguk dan merangkul bahu istrinya. "Oke, ayo pergi." Maka, keduanya pun pergi mencari Corin. Sofia memperhatikan mereka pergi sebelum menoleh ke arah Lilin yang tampak angkuh. Entah mengapa, ia merasa tidak enak hati, jadi ia berdiri dengan gelisah dan berkata, "Zakari, kau tetap di sini bersama Benyamin dan Lilin. Aku akan ikut dengan mereka untuk memastikan mereka tidak tertipu." Jeremy sama sekali tidak peduli dengan urusan keluarga Sofia. Dia mengangguk pelan dan mengambil makanan untuk Benjamin. Sofia menatap Lilin dengan tatapan penuh arti sekali lagi sebelum bergegas naik ke atas untuk mencari Adam, meninggalkan Jeremy sendirian di meja bersama dua anak. Brian langsung merasa lega setelah Sofia pergi. Dia menatap Lilin untuk bertanya apakah dia menemukan Corin di lantai atas, dan Lilin mengangguk dengan rapi. Bab 1637. Sayangnya, interaksi Lilin dan Brian tidak luput dari perhatian Jeremy. Dia menatap mereka dan berkata dengan sangat tenang, "Kalian berdua bisa mengatakan apapun yang kalian inginkan, daripada memasang wajah seperti itu." Baik Brian maupun Lilin terkejut, dan mereka menatap Jeremy dengan malu-malu. Brian menyeringai canggung dan berkata, Kita tidak sedang membicarakan apapun, ayah." Jeremy menyipitkan matanya. "Tidak ada orang lain di sini sekarang, jadi bicaralah. Apakah kalian berdua merencanakan sesuatu saat berada di kamar mandi?" Brian tahu Jeremy telah menyadari tipu daya mereka, jadi dia berbalik dan bertukar pandangan dengan Lilin, menanyakan apakah dia harus memberitahu Jeremy apa yang terjadi. Lilin adalah anak yang sangat terus terang, jadi setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Ya, kau benar, Zakari. Kita memang merencanakan sesuatu saat berada di kamar mandi." Jeremy menatapnya. "Baiklah, ceritakan lebih detail." "Sebenarnya, aku sudah tahu Benyamin itu bukan Benyamin yang sebenarnya dan itu orang lain. Saat kita ke kamar mandi tadi, Benyamin palsu ini bilang dia mendengar suara ibunya dan ingin naik ke atas untuk mencarinya. Aku merasa tidak nyaman membiarkannya naik sendirian, jadi aku memintanya kembali ke meja sementara aku naik ke atas untuk mencari ibunya." "Apa, si nakal itu juga ada di sini?" pikir Jeremy dengan mata menyipit. Dia sama sekali tidak menduganya. "Lalu, sudahkah kau menemukannya?" Lilin mengangguk. "Benar, dia wanita yang menyelamatkan nyawa ibuku.
Ini adalah kabar lain yang mengejutkan Jeremy. Kau yakin? Lilin mengerutkan kening. Zachary, kenapa kau menanyaiku seperti mereka? Aku tidak mungkin salah mengira dia orang lain. Dia datang seperti malaikat saat nyawa ibuku dalam bahaya dan mengulurkan tangannya untuk membantu kami. Itulah mengapa aku masih ingat dengan jelas penampilannya sampai sekarang. Lagi pula, dia tidak berubah sama sekali, jadi aku bisa tahu itu dia hanya dengan sekali pandang. Sebelum Jeremy sempat berkata apa-apa, Brian bertanya dengan terkejut, apa? Ibuku yang menyelamatkan nyawa ibumu. Benarkah? Lilin benar-benar kesal karena semua orang menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Sungguh, aku sudah mengatakannya 1000 kali. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Brian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak percaya, tapi aku hanya sedikit terkejut dengan kebetulan ini. Ya, kurasa ini juga terlalu kebetulan, tapi aku selalu merasa bahwa kau. Tidak, maksudku adalah Benyamin yang asli. Tunggu. Lupakan itu. Lagi pula sepertinya tidak ada bedanya, karena kalian berdua terlihat persis sama. Aku selalu berpikir bahwa Benyamin sangat mirip dengan wanita yang menyelamatkan ibuku waktu itu, dan hari ini, akhirnya aku mengkonfirmasi kecurigaan yang selama ini kurasakan. Brian tak bisa duduk diam lagi. Ia menengadah ke arah tangga dan berkata, Tante Lilin, apakah Tante melihat dengan siapa ibuku datang? Lilin berpikir sejenak dan berkata, dia datang bersama banyak orang, termasuk Benyamin yang asli yang persis sepertimu. Brian sudah menebak siapa mereka dan ingin melihat lebih dekat, jadi dia bertanya kepada Jeremy, Ayah, bolehkah aku naik dan menemui ibuku sekarang? Aku bisa bertukar tempat dengan Benyamin yang asli agar dia juga bisa melihatmu. Dia pasti sangat merindukanmu. Jeremy sedang termenung, dan pertanyaan Brian membawanya kembali ke masa kini. Menurutmu, apakah bijaksana jika kamu naik sekarang? Tanyanya pada Brian. Bab 1638. Brian sedikit terkejut dengan pertanyaan Jeremy. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, kenapa tidak? Apa kau tidak ingin melihat Benyamin? Tentu saja Jeremy ingin melihat putranya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengambil risiko Sofia atau Adam mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu telah bertukar tempat. Bukankah sudah kubilang tidak seorang pun boleh tahu bahwa kau bukan Benyamin? Mengapa Lilin tahu? Tanya Jeremy dengan tegas. Brian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku tidak memberitahunya. Dia mengetahuinya sendiri. Tentu saja, dia memang sedikit mengungkapkan sesuatu kepada Lilin, tetapi dia takut Jeremy akan marah, jadi dia tidak berani mengakuinya. Lilin tidak ingin Brian disalahkan atas hal ini, jadi dia dengan berani mengakui, Zachary, tolong jangan salahkan dia. Dia benar-benar tidak memberitahuku. Aku mengetahuinya sendiri. Jeremy menatap Lilin dengan curiga. Bagaimana kau mengetahuinya? Aku mengetahuinya dari sikapnya terhadap Sofia. Meskipun Benyamin yang asli juga tidak dekat dengan Sofia, dia sebenarnya tidak membencinya. Jadi indera keenamku, yang sebagian besar akurat, mengatakan kepadaku bahwa dia bukanlah Benyamin yang asli. Jeremy menyipitkan matanya. Apakah kau sudah memberitahu siapapun tentang ini? Lilin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah berjanji pada Benyamin palsu ini untuk tidak memberitahu siapapun, dan aku selalu menepati janjiku. Jeremy mengerutkan kening. Kau berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun, tetapi kau meminta orang tuamu dan Sofia untuk pergi mencari ibunya. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika mereka melihat seorang anak yang mirip sekali dengannya di samping wanita yang menyelamatkan nyawa ibumu? Hal itu sama sekali tidak terlintas di benak Lilin karena dia sangat gembira telah menemukan Corin. Aku tidak peduli jika mereka melihatnya. Zachary, kurasa kau mungkin sudah tahu sekarang bahwa kau dipaksa untuk tetap berada di sisi Sofia dengan cara yang curang. Sebaiknya kau manfaatkan hari ini untuk mengklarifikasi semuanya agar Sofia tidak bisa lagi berpura-pura, dan kau bisa kembali kepada wanita baik itu. Dia istrimu yang sebenarnya dan ibu kandung anakmu. Jeremy tersenyum merendah. Seandainya saja semuanya sesederhana itu, pikirnya. Dia tidak akan tertipu dan dikenai tahanan rumah selama bertahun-tahun jika Adam dan Sofia adalah orang yang rasional. Bahkan,
dia tidak bisa memprediksi bagaimana reaksi mereka jika semuanya terbongkar. Ia takut jika Adam dan Sofia melihat kedua anak Corin di lantai atas, mereka akan langsung menyerang dan membunuh mereka semua. Lebih buruk lagi, ia bahkan tidak bisa naik untuk menyelamatkan mereka dengan kakinya yang patah. Apa yang harus kulakukan? Pikirkan, Jeremy, pikirkan. Sambil pikirannya berkecamuk, ia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Corin. Namun, tiba-tiba seseorang duduk di kursi kosong di seberangnya. Jeremy langsung waspada, mengira Sofia sudah kembali. Dia segera menyimpan ponselnya tanpa mengirim pesan teks dan mendongak dengan panik. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Bab 1639. Itu Corin. Dia menatap Jeremy dengan tenang sambil menopang dagunya di telapak tangan. Hai, tampan. Kamu tadi kirim pesan ke siapa? Mungkinkah aku? Jeremy tersadar dari keterkejutannya dan secara naluriah melirik ke atas untuk memastikan Sofia dan Adam belum turun. Ia sedikit lega ketika tidak melihat tanda-tanda kehadiran mereka. Dia menoleh kembali ke Corin dan berkata dengan cepat, sekarang bukan waktunya untuk bercanda seperti itu. Bawa Benyamin dan pergi sebelum ayah Sofia tahu kau di sini. Cepat. Corin tersenyum. Apa yang kau takutkan? Jeremy menjadi sedikit cemas ketika melihatnya tidak menganggapnya serius. Aku serius. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Ya ampun, dia tidak akan duduk di sini kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Pikir Jeremy. Saat Corin dan Jeremy sedang berbicara, Benyamin, yang datang bersama Corin, dan Brian, yang duduk di sebelah Jeremy, saling memandang. Sungguh aneh. Seolah-olah mereka sedang melihat bayangan diri mereka sendiri di cermin. Ini adalah pertama kalinya Brian dan Benyamin bertemu muka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan sangat mirip sehingga bahkan mereka sendiri pun tidak dapat membedakan keduanya. Lilin tersadar dari keterkejutannya dan bertanya kepada Corin dengan hormat, Nona, apa yang Anda lakukan di sini? Orang tua saya baru saja naik untuk mencari Anda. Apakah Anda melihat mereka? Corin menatap Lilin dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, sudah kubilang kau tidak perlu meminta orang tuamu untuk berterima kasih padaku. Nona, Anda telah menyelamatkan ibu saya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami balas. Jadi ibu saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda secara langsung. Selain itu, mereka tidak percaya apa yang saya katakan barusan, jadi saya harus membuktikan bahwa saya benar-benar menemukan Anda. Desak Lilin. Corin mengungkapkan ketidakberdayaannya atas desakan Lilin, tetapi meskipun begitu, dia tidak akan pernah mengabulkan permintaannya. Dia tidak ingin bertemu Melinda saat itu, apalagi setelah dia mengetahui bahwa Melinda sebenarnya adalah istri Adam. Sejujurnya, dia bahkan menyesal telah menyelamatkan istri Adam saat itu. Adam tidak ragu untuk memisahkan Corin dan Jeremy demi kebahagiaan Sofia. Dia bahkan mencuci otak Jeremy agar melupakan masa lalunya. Karena itu, Corin berpikir Adam setidaknya harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat, sangat dicintainya. Tapi, istri dan putri kecil Adam tidak bersalah. Aku tidak seharusnya mengharapkan mereka celaka, pikir Corin. Melihat Corin masih duduk di sana, Jeremy menduga Adam dan Sofia akan segera turun jika mereka tidak menemukan Corin saat naik ke atas, jadi dia mendesak, kau sebaiknya pergi sekarang. Corin mengangkat alisnya. Mengapa aku harus pergi? Jeremy mengerutkan kening. Apakah kau ingin mereka melihatmu dan anakmu? Aku tidak akan bisa melindungimu jika terjadi sesuatu. Jadi, tolong pergi sekarang. Corin mengambil cangkirnya dan menyesapnya perlahan sebelum meletakkannya kembali di atas meja. Seperti yang kubilang, aku tahu apa yang kulakukan, jadi jangan khawatir. Kau tidak bisa melindungiku, tapi aku bisa melindungimu. Jeremy mengerutkan kening dalam-dalam dan melirik ke atas lagi. Mereka akan segera turun ke sini. Lalu kenapa? Masih ada banyak waktu bagiku untuk pergi setelah mereka turun tangga, kata Corin. Anda, Lilin menatap Corin, lalu Jeremy, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Wow, ini benar-benar berbeda, katanya dengan kill twinkling di matanya. Bab 1640. Corin menatap Lilin dengan penuh minat. Hah,
Apa yang kau bicarakan? Apa bedanya? Lilin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sikap Zakari terhadapmu sangat berbeda dengan sikapnya terhadap Sofia. Corin sangat tertarik dengan topik ini. Ia menopang dagunya di telapak tangan dan menggerakkan alisnya. Oh, begitukah? Apa bedanya? Ceritakan lebih lanjut, aku ingin mendengarnya. Jeremy ingin membanting meja. Dia pasti sudah mengangkat Corin dan mengusirnya jika dia bisa menggunakan kakinya. Corin, kau, set. Corin mengangkat jari ke bibirnya, menatapnya untuk menenangkan kekhawatirannya sebelum kembali menatap Lilin dan berkata, silakan lanjutkan. Lilin sangat senang berbicara dengan Corin. Begini, Zakari jelas peduli padamu, sementara dia sangat acuh tak acuh terhadap Sofia. Dia jarang berbicara dengannya duluan, dan tanggapannya selalu sangat dingin. Aku tidak tahu mengapa dia bersikeras mempertahankan pria yang jelas-jelas tidak mencintainya di sisinya. Corin sangat puas dengan jawabannya. Ya, mengapa dia bersikeras mempertahankan pria yang tidak mencintainya di sisinya? Mungkin dia seorang masokis. Lilin mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Yang bisa kukatakan dengan pasti adalah ini situasi yang merugikan semua pihak. Corin tersenyum. Dia adikmu, tapi sepertinya kau lebih membencinya daripada aku. Lilin merasa jijik setiap kali nama Sofia disebut, dan dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Ya, aku sangat membencinya. Dialah penyebab ayahku sering marah, dan setiap kali orang tuaku bertengkar, itu juga karena hasutannya. Sejak kecil aku selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang sejahat dia. Aku sangat membencinya, dan aku merasa sangat malu memiliki saudara perempuan seperti itu. Betapa aku berharap kaulah saudara perempuanku, Nona. Corin mengerutkan bibir. Kau masih muda, namun kau melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Aku cukup terkejut kau bisa melihat melalui kepura-puraan Sofia. Lilin menghela napas. Itu karena aku tidak punya pilihan selain menjadi lebih bijak. Orang tuaku dulu sering bertengkar karena Sofia. Sofia adalah penyebab pertengkaran hebat orang tuaku 4 tahun lalu. Dia menuduh ibuku melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya, dan dalam keadaan marah, ibuku meninggalkan rumah bersamaku. Kemudian terjadi kecelakaan mobil, yang kau tahu betul karena kau adalah penyelamatnya. Mendengar itu, senyum di wajah Corin menghilang karena ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat dirinya yang lebih muda dalam diri Lilin. Lagi pula, mereka memiliki masa lalu yang cukup mirip. Bertahun-tahun yang lalu, ibunya juga dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya dan tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah bersamanya. Sayangnya, ibunya tidak seberuntung ibu Lilin karena ayahnya tidak melakukan apapun untuk membujuk mereka kembali. Adam mungkin bersikap kurang ajar kepada orang lain di luar sana, tetapi dia adalah suami dan ayah yang sangat penyayang bagi Melinda dan Lilin. Hah, aku tak percaya ayahku sendiri lebih buruk daripada Adam, pikir Corin. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil melambai muncul di depannya, membuyarkan lamunannya. Nona, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Apa yang sedang Anda pikirkan? Corin menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Terima kasih sudah memberitahuku bahwa dia ada di sini. Kalau tidak, kita berdua tidak akan bisa duduk dan mengobrol seperti ini. Sambil berbicara, dia tersenyum lembut pada Jeremy, yang membalas senyumannya dengan cemberut. Lilin memerah karena malu. Maafkan saya, Nona. Semua ini karena keluarga saya sehingga Anda dan Zakari berpisah begitu lama. Saya sangat meminta maaf atas nama ayah saya. Saya tahu Anda mungkin membencinya, tetapi saya tetap ingin menyampaikan beberapa kata baik untuknya. Dia mungkin memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak, tetapi dia sebenarnya tidak jahat. Dia hanya melakukan semua hal yang menyakitkan itu karena Sofia selalu ingin berperan sebagai korban.